Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita semua sampai hari ini Tuhan masih mengasihi kita. Dan tentunya kita percaya Tuhan tetap akan mengasihi kita sampai selama-lamanya. Dan berbahagialah kita semua karena kita termasuk dalam golongan orang-orang yang rindu dan haus akan kebenaran. Maka Tuhan akan memberi kepuasan kepada semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan berkat-Mu yang selalu mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami dalam keadaan yang baik. Dan saat ini kami akan menikmati berkat firman-Mu. Tolong pimpin dan urapi kami agar firman-Mu menjadi kekuatan, tuntunan, dan juga didikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Hari ini saya mengajak kita semua untuk menikmati berkat firman Tuhan dalam Lukas 18 ayat 35 sampai 43 tentang seorang yang buta. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan, Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan ketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Amin. Saya berikan tema hari ini yaitu tentang harapan. Saudara, setiap kita semua pasti memiliki harapan. Memiliki kerinduan atau keinginan bahwa sesuatu yang baik akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, mari kita lihat harapan dari orang buta dalam kisah yang sudah kita baca tadi. Kalau dalam Markus, orang buta ini bernama Bartimius. Bartimius adalah orang buta dan tentunya dia memiliki harapan atau berharap dia bisa melihat. Tidak dijelaskan secara rinci sejak kapan dia menjadi buta. Tapi saya percaya Bartimius sudah lama menderita buta. Sebelum dia mendengar cerita tentang Yesus, tentunya dia sudah berusaha mencari cara supaya dia tidak buta lagi. Tapi faktanya Bartimius tidak berhasil dan tetap buta. Ketika didengarnya banyak orang lewat dan dia bertanya, ada orang menjawab, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu dia berseru kepada Yesus supaya dia disembuhkan. Seruan Bartimius kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan dia sebagai tanda bahwa Bartimius percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan kebutaannya. Dari mana dia tahu kalau Yesus sanggup menyembuhkan orang buta? Tentunya dari berita yang dia dengar. Karena dia buta, dia tidak bisa melihat. Kisah tentang Yesus seorang Nazaret yang banyak melakukan mukjizat itu tentunya sangat viral pada waktu itu. Semua orang tahu, termasuk Bartimius. Dari berita-berita yang dia dengar bahwa ada seorang yang mampu membuat mukjizat, memunculkan lagi harapan dalam dirinya. Setelah sekian lama harapan itu hilang, harapan itu kembali muncul. Mungkin dalam hatinya berkata, "Kapan saya bisa bertemu dengan Yesus supaya saya bisa sembuh?" Harapan itu muncul karena dia mendengar berita-berita tentang Yesus, berita-berita tentang kuasa Yesus.
Semakin banyak dia mendengar berita Yesus, semakin besar harapannya untuk dapat sembuh. Semakin kuat imannya akan keyakinan bahwa Yesus orang Nazaret itu sanggup memberi kesembuhan. Nah, saudaraku, iman itu timbul dan akan bertumbuh karena pendengaran akan Yesus. Yesus adalah firman. Semakin banyak kita mendengar firman, maka semakin bertumbuh iman kita. Dan karena iman itulah, maka harapan kita akan semakin kuat. Bahwa sesuatu yang baik supaya terjadi dalam kehidupan kita akan menjadi nyata. Ketika Bartimeus bertemu dengan Yesus, dia berseru supaya Yesus merabuni dan terbukalah mata Bartimeus. Dia tidak buta lagi. Dia bisa melihat, harapannya terpenuhi. Saudara-saudaraku yang terkasih, seberapa besar harapan dalam kehidupan kita saat ini? Seberapa besar keyakinan kita harapan itu terpenuhi? Atau mungkin kita sudah putus asa karena melihat kondisi saat ini. Mari kita dengarkan firman Tuhan setiap hari. Mari kita dengar berita-berita tentang Yesus, supaya harapan kita semakin besar. Dan tentunya dalam situasi dan kondisi saat ini, kita harus tetap hati-hati dalam bertindak. Seperti Bartimeus saat dia menantikan perjumpaan dengan Yesus, dia juga berhati-hati. Sebagai orang yang tidak bisa melihat, dia harus berhati-hati dalam berjalan. Meskipun harapannya akan kesembuhan besar, tapi dia tidak sembarangan dalam hidupnya. Bahkan saat ada keramaian pun dia bertanya terlebih dahulu, tidak langsung sembarangan berlari mendekati Yesus. Alias Bartimeus juga menjaga dirinya supaya dia tidak salah dalam melangkah atau dalam bertindak. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita tumbuhkan kembali harapan kita. Kita timbulkan kembali iman kita dengan banyak mendengarkan firman Tuhan dan bertindaklah hati-hati dalam setiap aktivitas kita, menjaga diri, menjaga hati, menjaga pikiran kita, menjaga stamina, dan banyak hal yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Memperbanyak bersekutu dengan Tuhan, berbakti beribadah kepada Tuhan, semua itu harus kita lakukan supaya iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Harapan kita semakin hari juga semakin besar, dan suatu saat nanti Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik untuk kita, dan harapan itu terpenuhi atau nyata di dalam kehidupan kita semua. Haleluya, amin. Inilah berkat firman Tuhan yang singkat ini yang bisa saya bagikan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang tetap dan selalu berlaku dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menguatkan kami akan keyakinan kami terhadap kuasa-Mu Tuhan. Mari Tuhan beri kekuatan dan semangat bagi kami, agar harapan kami pun semakin hari semakin besar. Kami semakin percaya bahwa Engkau akan memulihkan kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas segala firman. Saat ini kami berdoa untuk Ibu Gembala kami beserta dengan keluarga besarnya. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi, memberkati mereka semua. Juga seluruh sidang jemaat-Mu, kiranya Tuhan juga memberkati setiap usaha, pekerjaan dan mata pencaharian mereka. Kesehatan mereka semua, kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas KPA hari ini, dan kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin.